Sering Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Seorang warga Tabanan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Murid dan guru SD di Bangli mendapat pelatihan matematika metode gasing. ...150 penari Megerumbungan tampil kolosal membuka Buleleng Festival 2025. CMC, and it's like crisis management coordinator. Never really did this. And now China, Kemajuan teknologi dan ancaman serangan cyber terhadap infrastruktur adalah tantangan Indonesia di masa mendatang. Kesimpulan ini merupakan hasil analisa sejumlah narasumber yang hadir dalam Federal Bureau Investigation Academy Associates Asia Pacific Chapter Retrainer Conference yang ditutup pada akhir pekan lalu. Sejumlah narasumber mewanti-wanti negara, termasuk Indonesia, agar siap menghadapi serangan cyber, kejahatan penipuan online, ancaman kecerdasan buatan, hingga serangan drone. Menurut mereka, negara harus bekerja sama untuk menanggulanginya. Menurut Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, selama 3 hari konferensi, Indonesia harus banyak berbenah untuk menghadapi ancaman keamanan bangsa di masa mendatang dengan bekerja sama dan bertukar informasi. Ancaman ke depan tentu saja terkait dengan kemampuan perkembangan di teknologi informasinya, kejahatan buatan, kemudian serangan terhadap infrastruktur. Makanya kami nanti akan melapor kepada Bapak Kapolri, kemudian nanti mudah-mudahan nanti bisa di tingkat Jakarta, Kementerian Lembaga, karena banyak sekali materi di sini yang kami akan sampaikan dan banyak sekali yang harus kita harus benahi demi keselamatan, ketahanan dan keamanan bangsa kita, masa kita dan demi. Penyelenggaraan Forum Akademi di Bali ini bertujuan mengembangkan kapasitas personel Polri dan kementerian dan lembaga pemerintah terhadap perkembangan kejahatan transnasional dan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pihak swasta hingga negara sahabat. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Imam Hambali memiliki ide yang kreatif dan brilian untuk mengatasi sampah plastik yang berserakan di pekarangan rumahnya di Desa Denbantas, Tabanan. Perantau asal Jombang, Jawa Timur berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak sehingga bermanfaat dan membuka peluang ekonomi. Imam merakit sendiri peralatannya. Melalui metode pirolosis, Imam mengubah limbah plastik ini menjadi bahan bakar solar, minyak tanah, dan bensin. Metode pirolosis adalah memanaskan plastik dengan suhu tinggi sehingga menghasilkan gas dan dikondensasi menjadi cairan. Dengan 10 kg plastik bersih, Imam bisa menghasilkan 9 liter BBM dan bahan bakar ini ia gunakan untuk kendaraan pribadinya seperti mesin pertanian. Pembuatan BBM dari sampah plastik yang pertama yaitu pemilahan sampah. Dipilah mana yang boleh masuk ke proses berikutnya, mana yang tidak. Selanjutnya dimasukin ke alat reaktornya, reaktor dihidupkan, dipanasi dan akan masuk ke bagian destilatornya atau pengubah dari gas menjadi cairan. Untuk yang dihasilkan ada 3 macam BBM yaitu solar, bensin dan minyak tanah. Sebagian besar masih dipakai sendiri, selebihnya sudah ada sih mulai orang-orang yang berminat untuk membeli. 10 kg sampah itu bisa menghasilkan 9 liter BBM. Untuk mendapatkan sampah plastik dalam jumlah yang cukup banyak, Imam menggandeng sekolah dan warga sekitar. Tidak hanya itu, ia juga mengolah sampah organik menjadi pupuk
serta memanfaatkannya untuk budidaya ikan. Imam bisa membuktikan sampah bisa bermanfaat dan menguntungkan. Karena dari usahanya mendaur ulang sampah plastik, ia bisa meraup keuntungan sekitar Rp1 juta per bulannya. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Bagi sebagian siswa, mata pelajaran matematika adalah momok dan membosankan. Namun siswa sekolah dasar negeri 1 Susut Bangli tampak asyik mengutak-utik angka dan bilangan. Siswa dan guru SD di Bangli saat ini sedang mendapat pelatihan matematika dengan metode gasing. Pusat pelatihan di SDN 1 Susut Bangli. Pelatihan berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 5 September 2025. Dengan metode gasing, pelajaran matematika menjadi lebih mudah dan tidak membosankan. Matematika tidak lagi menjadi momok bagi anak-anak yang kesannya menakutkan, tetapi metode pembelajaran dilakukan sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, sehingga anak-anak itu senang untuk belajar yang namanya matematika. Nimade Dewi Maharani, salah satu siswi, mengaku senang mengikuti pelatihan. Dengan metode ini, ia merasa tidak bosan belajar matematika. Ingin terus belajar matematika dan supaya saya bisa jadi lebih pintar belajar matematika. Tadi juga ada yang mudah dan ada yang sulit. Saya senang sekali sudah bisa belajar matematika karena bisa memahami pembagian dan lain-lainnya juga. Dengan pelatihan ini, kemampuan berhitung siswa meningkat dan siswa bisa menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Metode gasing dikembangkan Profesor Yohanes Surya yang bertujuan untuk membuat siswa senang mempelajari matematika. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.